Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat Nikmat Sugar Daddy, bagian 74. Kamu sangat bau, Arfan? Bau? Arfan mengendus dirinya sendiri, tidak ada yang aneh. Dia sudah mandi, pakaiannya baru, dan dia memakai parfum yang biasa dipakainya setiap hari. Menyingkirlah dariku. Baumu membuatku mual. Delu Satria mengulangi kata-katanya. Arfan akhirnya mengalah, dia segera keluar dari lift walaupun belum sempat ke lantai yang dituju. Atasannya sedang bersikap menyebalkan pagi ini, pikirnya. Sofia menerobos ke ruang kerja Satria begitu dia tiba, setelah sebelumnya mendapat telepon dari Arfan bahwa suaminya itu tiba-tiba sakit. Dia menemukan Satria berbaring di tempat tidur, di ruang pribadi miliknya dalam keadaan lemas setelah muntah beberapa kali. Kamu kenapa? Tanya Sofia duduk di tepi ranjang. Kamu sudah memanggil dokter, Arfan? Tanya Sofia berteriak kepada Arfan, yang berdiri begitu jauh di luar sana. Dia tidak mau dipanggilkan dokter, dia mau kamu, ujar Arfan balik berteriak. Tadi pagi tidak apa-apa. Ujar Sofia menggerutu, sambil mengusap kening Satria yang berkeringat. Apa dia makan sesuatu tadi? Tanya Sofia berteriak lagi. Arfan masih berdiri dengan jarak yang jauh. Kenapa kamu berdiri di sana? Mendekatlah, bantu aku melihat keadaannya. Dia akan muntah lagi jika aku mendekat, jawab Arfan menggelengkan kepala. Sofia tertegun. Kenapa? Dia bilang aku bau. Dia tidak ingin aku mendekat, lanjut Arfan. Hah, ada apa denganmu ini? Sofia menarik kepala Satria lalu meletakkannya di pangkuannya. Tangan pria itu merayap memeluk pinggangnya. Sayang? Satria memanggil setelah beberapa saat. Ya? Kamu sudah baik kan? Mau makan sesuatu? Tanya Sofia mengelus kepala yang masih berada di pangkuannya. Satria menggeleng. Masih pusing? Mual? Mau ke dokter? Tanyanya lagi. Tidak, aku sudah baik kan. Syukurlah, kini Sofia lega. Sayang, parfum apa yang kamu pakai? Kini Satria yang bertanya, sambil menghirup dalam-dalam aroma tubuh istrinya. Yang seperti biasa, kenapa? Apa bauku tidak enak seperti Arfan? Jawab Sofia. Tidak, baumu enak sekali. Aku menyukainya, mualku jadi hilang. Ucap pria itu, keningnya menjengit. Benarkah? Tanya Sofia pun mengerutkan dahi. Aku merasa pusing setelah mencium bau parfumnya Arfan. Aku ingin muntah, dia bau sekali. Kamu aneh sekali, Tuan. Arfan. Satria berteriak dari dalam kamar. Iya, Pak. Arfan menyahut. Ganti parfummu dengan yang sama dengan istriku. Lanjut Satria. Maksud Bapak? Sofia mendekati Arfan, lalu mencondongkan tubuhnya ke arahnya. Tentu saja membuat pria 30 tahun itu terkejut. Dia mundur beberapa langkah, hingga tubuh bagian belakangnya membentur meja kerja Satria. Kamu mau apa? Tangannya berpegangan pada meja, seolah-olah dia akan terjatuh jika tak melakukannya. Sofia menghirup nafas beberapa kali di sekitar Arfan. Mengendu seperti anjing pelacak, seperti yang dilakukan suaminya beberapa saat yang lalu. Kamu wangi. Katanya, setelah yakin dengan penciumannya. Memang aku wangi. Aku mandi, bajuku juga baru, parfumku juga yang biasa aku pakai setiap hari. Dan Pak Satria tidak pernah mempermasalahkan hal ini sebelumnya. Arfan menggerutu. Ini aneh sekali, ujar Sofia melipat kedua tangannya di dada. Iya, suamimu memang sedang aneh. Sofia melotot, dan mengacungkan telunjuknya ke arah asisten suaminya tersebut. Sayang, Satria keluar dari ruang pribadinya. Namun tak mau mendekat kepada dua orang yang tengah bercakap-cakap. Kamu benar baikan sekarang? Tanya Sofia memutar tubuhnya, dan segera menghampiri sang suami yang masih berdiri di ambang pintu, tidak mau mendekat. Satria menariknya hingga tubuh mereka berdua merapat. Suruh dia pergi, aku tidak mau mencium baunya.
nanti aku pusing dan muntah lagi. Bisiknya di telinga Sofia, sambil terus menghirup udara di sekitar tubuh perempuan itu. Menikmati aroma tubuhnya, yang menguar yang membuatnya merasa tenang. Arfan, bisakah kamu keluar dulu? Baiklah, panggil aku jika membutuhkan sesuatu. Ujar pria itu menggendikan bahu, aku mau mengurus jadwal dulu. Ucap Arfan lalu keluar dari ruang kerja atasannya. Nah, karena kamu sudah baikan, maka aku akan pulang. Kerja yang rajin ya, seraya mengecup sudut bibir Satria dengan lembut. Namun pria itu menahan tubuh Sofia, hingga mereka masih menempel seperti itu. Sayang, aku mau pulang. Kamu harus kerja, ujar Sofia mendorong tubuh tegap suaminya. Tetaplah di sini, temani aku bekerja, ujar Satria meminta. Apa? Sepertinya aku sangat membutuhkanmu saat ini. Mendengar kamu akan pulang membuatku merasa tidak enak, tetaplah di sini temani aku, ucap Satria lagi. Sofia menghela napas, kamu aneh sekali hari ini. Dan ini rasanya sangat tidak enak, Satria mengeluh. Aku tadi mencium bau parfumnya Arfan. Tapi dia tidak bau seperti katamu, malahan dia sangat wangi. Apa? Jadi kamu mendekatinya tadi? Ujar Satria menggeram. Iya, hanya ingin meyakinkan mungkin ada yang salah dengan hidungmu. Satria cemberut. Sayang, mungkin kamu sedang sakit. Tapi kamu tidak menyadarinya, ayo kita periksa. Tidak mau, aku baik-baik saja. Ayolah, aku takut terjadi sesuatu padamu. Nanti aku bagaimana? Aku bingung, aku sendirian. Kalau kamu kenapa-napa aku harus bagaimana? Sofia mulai meracau. Baiklah, ayo kita ke tempat Fahmi. Ujar Satria akhirnya mengalah, melihat wajah memelas istrinya dua merasa tak tega. Fahmi? Suaminya Vita. Oh, ayo, ujar Sofia mengangguk. Mereka pun keluar dari ruang kerja itu, lalu berpesan kepada dua sekretaris di depan ruangan. Saya keluar sebentar, saya mau ke, tiba-tiba Satria mundur ke belakang, lalu menutup hidung dan mulutnya lagi seperti tadi. Kamu kenapa lagi? Tanya Sofia menghampiri. Apa yang kalian pakai? Baunya membuatku mual. Ujar Satria menggerutu lagi. Dua perempuan cantik itu saling tatap heran. Ini pasti karena parfumnya lagi. Satria menggerutu, ganti parfum kalian sekarang juga. Dua sekretaris itu kembali saling pandang dengan dahi mengernyit, bingung dengan kelakuan atasan mereka. Ada apa? Tanya Arfan yang datang dari arah belakang. Tetaplah di sana, aku tidak ingin mencium baumu lagi. Ujar Satria mengisyaratkan dengan tangannya. Bukan parfummu saja yang membuatku mual, bau mereka juga sama. Ujar Satria, segera menarik Sofia menjauh dari ketiga pegawainya, yang menatap kepergian mereka dengan heran. Tidak ada yang salah dengan tubuhmu. Ujar Dr. Fahmi, setelah dia selesai memeriksa tubuh Satria. Lalu kenapa aku seperti ini? Padahal tadi pagi aku baik-baik saja, ujar Satria menggerutu kesal. Apa perlu memeriksakan diri ke THT? Ujar Sofia menyela. Semuanya baik-baik saja. Dia sehat seperti beruang Rusia pada umumnya, Fahmi berkelakar. Satria memutar bola matanya jengah. Bukankah kamu sedang mengandung, Via? Ujar Dr. Fahmi kini beralih kepada Sofia. Perempuan itu mengangguk. Dr. Fahmi tersenyum, akan aku panggilkan Vita. Untuk apa memanggil Vita? Yang sakitkan aku, kenapa yang kamu panggil Vita? Dia kan dokter kandungan, ujar Satria protes. Fahmi tak menjawab. Hanya melakukan panggilan telepon ke nomor istrinya, dan beberapa saat kemudian dokter cantik itu pun datang. Sekarang apa lagi? Ujar Vita duduk di samping suaminya, yang terus menyunggingkan senyum. Jika aku yang menjelaskan, mungkin. Dia tidak akan percaya, kamu sajalah jelaskan masalah ini. Katanya, setelah menceritakan keluhan yang dialami Satria sejak pagi tadi. Vita terdiam, menatap sepasang suami istri di depannya bergiliran. Yang kamu alami ini kehamilan simpatik, Satria, ujar Vita mulai bicara. Maksudmu? Yang hamilkan Via,
Bukan aku, ujar Satria mengerutkan dahi. Iya, yang kamu alami ini adalah gejala kehamilan simpatik. Di mana gejala kehamilan dialami oleh suami. Sepertinya yang kamu alami sekarang. Mual, muntah, dan indera penciumanmu yang berkali lipat lebih sensitif dari biasanya, ujar Vita menjelaskan. Maksudmu, Via yang hamil tapi aku yang mengalami gejalanya, begitu? Vita mengangguk. Kenapa bisa seperti itu? Ini terjadi karena ikatan batin yang sangat kuat antara suami istri, yang menyebabkan kamu mengalami semua yang seharusnya Via alami. Jadi semacam berbagi sindrom, begitu. Ujar Vita tergelak. Membayangkan betapa akan tersiksanya kakak sepupunya ini, dalam waktu beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan. Astaga! Ujar Satria merebahkan tubuhnya di sandaran kursi. Jadi maksudnya dia yang mengalami proses ngidam yang seharusnya aku alami, begitu? Tanya Sofia menyela. Vita mengangguk lagi. Sofia terkikik sambil menutup mulut dengan tangannya. Rasakan. Kamu yang begitu menginginkan bayi ini. Oh, terima kasih Tuhan aku tak harus tersiksa setiap pagi. Setidaknya aku tidak mengalami ini sendirian, batin Sofia. Apa yang kamu tertawakan? Heh? Geram Satria menepuk lengan Sofia dengan keras, membuat wanita itu terkejut. Tidak, sayang. Aku hanya merasa lucu. Kenapa kamu bisa mengalami semua ini ya? Dia terkekeh. Kamu tidak dengar tadi? Itu karena ikatan batin di antara kita sangat kuat. Jadi aku akan merasakan apa yang seharusnya kamu rasakan selama kehamilan ini. Ucap Satria, tiba-tiba merasa bangga. Iya, terima kasih sudah menggantikan aku ya, kamu memang yang terbaik. Cuuk-cuuk. Mengecupi wajah Satria. Tidak peduli dengan keberadaan dua orang di depannya yang wajahnya memerah menahan malu. Fahmi menggaruk kepalanya yang tak gatal, sementara Vita membuang tatapannya ke arah lain. Mencoba berpura-pura hal barusan tidak terjadi. Lalu berapa lama aku akan mengalami hal ini? Tanya Satria kembali bertanya. Setiap yang mengalaminya berbeda-beda, ada yang dalam hitungan minggu. Atau juga bisa beberapa bulan. Biasanya hanya 3 bulan saja, jelas Vita. Apa? 3 bulan? Aku harus mengalami mual muntah seperti ini selama 3 bulan? Ujar Satria melonjak. Tidak semua orang sama, Satria. Mungkin saja kamu hanya mengalaminya beberapa minggu, atau beberapa hari. Ujar Vita meredam emosi sepupunya, yang pasti akan mudah naik sekarang ini. 1 hari saja rasanya berat, apalagi berminggu-minggu. Bisa-bisa aku tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaanku di kantor, ujar Satria mengusap wajahnya kasar. Apa hubungannya dengan pekerjaanmu? Masa kamu selama itu sampai-sampai tidak bisa bekerja karena ngidam, ujar Vita mencibir. Kamu tidak tahu hal konyol apa yang aku alami hari ini, ujar Satria menggumam. Memangnya apa? Satria terdiam. Hari ini dia menyuruh semua pegawainya mengganti parfum yang biasa mereka pakai, karena menurutnya bau mereka membuatnya pusing dan mual. Dia bahkan sampai muntah, setelah mencium baunya Arfan, ujar Sofia menyela. Astaga, benarkah? Vita terbelalak, lalu melirik ke arah kakak sepupunya yang cemberut. Sementara Fahmi terbahak hingga mengeluarkan air mata. Iya, padahal setelah aku mencium wanginya Arfan tak seburuk itu. Dia bahkan sangat wangi, dan aku suka wanginya Arfan, ujar Sofia meracau tanpa bisa ditahan. Apa katamu? Ujar Satria bangkit. Maksudku, wangi parfumnya, bukan wanginya Arfan. Hari ini kamu sudah berkali-kali menyebut nama pria lain di depanku, dan aku tidak suka itu. Ujar Satria menggeram. Iya, maaf, aku tidak sengaja. Tidak akan lagi. Maaf ya, sayang, ujar Sofia meraih tangan suaminya menciumi dan merematnya dengan lembut, berharap meredam kegusaran pria itu. Lagi-lagi, interaksi mereka membuat dua orang di depan merasa malu. Tapi mengapa di dekat Via kamu baik-baik saja? Ujar Fahmi menyela. Oh iya. Vita menimpali, Sofia bahkan sampai menganggukkan kepala berkali-kali. Itu, aku. Modus. Ujar Vita berbisik,
tapi masih terdengar oleh orang-orang di sampingnya. Hei, tidak begitu. Aku juga tidak tahu kenapa, tapi mencium bau parfumnya membuatku merasa lebih baik. Rasa pusing dan mualku bahkan hilang dalam waktu sekejap saja. Masa? Gumam Sofia dengan kedua pipinya yang merona, merasa tersanjung. Sindrom apa lagi ini? Tanya Vita menggaruk kepalanya lagi. Jadi, kamu merasa mual waktu mencium bau orang lain. Tapi merasa baikan jika mencium bau parfumnya Via? Tanya Fahmi, kini nampak serius. Satria mengangguk. Kenapa tidak kamu suruh saja semua karyawanmu menggunakan parfum yang sama seperti Via? Jadi kamu akan baik-baik saja di kantor, dan bisa bekerja dengan tenang. Ujar Fahmi kembali berujar. Kamu gila. Ujar Vita menyela. Tadi bahkan dia menyuruh Arfan untuk memakai parfum yang sama denganku. Apa? Fahmi kembali terbahak, kali ini lebih kencang. Mereka tak bisa membayangkan bagaimana sang asisten Satria yang dinginnya bagai gunung es melebihi sepupu mereka ini yang selalu tampil gentleman, harus tercium beraroma manis seperti Sofia. Lebih baik lupakan saja ideku tadi. Baru membayangkannya saja aku sudah ngeri, ujar Fahmi meralat ucapannya. Bersambung.